Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bias Baskara, peserta Latsar Bangka Tengah 2022 Angkatan 3 Kelompok 1 dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Bangka Tengah. Di sini saya akan menampilkan yaitu learning journal tentang manajemen ASN yang berada di agenda 3. Apa aja pembahasannya? Mari kita lihat. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Learning Journal Manajemen ASN. Apa aja poin dari manajemen ASN? Poin pertama itu menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN yang terdiri dari kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik dan perilaku ASN. Poin kedua yaitu menjelaskan sistem merit dan pengelolaan ASN. Poin-poinnya adalah 1. Konsep sistem merit, 2. Kelembagaan dan menjamin sistem merit. Dan ketiga, menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Terdiri dari manajemen PNS dan PPPK, pengelolaan JPT, organisasi, sistem informasi ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN terdiri dari 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan PPPK. Kedudukan ASN adalah pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintahan, dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun tugas ASN: 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Dari kedua jenis pegawai ASN yaitu PNS dan PPK, ada perbedaan di antara hak dari kedua itu. Hak yang diperoleh dari PNS yaitu 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, 2. Cuti, 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 4. Perlindungan, dan kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak PPK yaitu 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, 2. Cuti, 3. Perlindungan, dan 4. Pengembangan kompetensi. Dari perbedaan hak itu yang tidak dimiliki oleh PPK ialah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan kewajiban dari kedua jenis pegawai ASN itu sama, yaitu 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan pemerintah. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan. 6. Menunjukkan integritas dan kesediaan. 7. Menyimpan rahasia jabatan. Dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kode etik dan pedoman perilaku ASN yang tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu 1. Jujur, 2. Bertanggung jawab, 3. Berintegritas tinggi, 4. Cermat, 5. Disiplin, 6. Sikap hormat sopan tanpa tekanan, 7. Patuh pada pemerintah atasan, 8. Menjaga kerahasiaan, 9. Memegang teguh nilai dasar ASN, dan 10. Menjaga reputasi.
Poin kedua yaitu sistem merit. Definisi dari sistem merit menurut Undang-Undang ASN Pasal 1 yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat dari sistem merit yaitu mendukung penerapan prinsip akuntabilitas, mengarahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. 3. Mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas. 4. Menjamin keadilan dan keterbukaan perjalanan karir pegawai. 5. Memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Poin 3 yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPPK, pengelola jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Manajemen PNS yaitu terdiri dari penyusun dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pengangkatan dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan. Pengelolaan jabatan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi atau disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Organisasi. Pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps profesi ini memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan menunjukkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi. Sistem informasi ASN merupakan sistem yang memuat seluruh informasi dan data ASN, rencana pengembangan karir beserta pemantauan dan evaluasi. Implementasi di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah. Yaitu poin pertama adalah memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai aturan. Saya sebagai penyuluh olahraga di Dinbud Parpora senantiasa selalu melakukan kewajiban sesuai aturan yang berlaku di OPD saya. 2. Melaksanakan kode etik sebagai penyuluh olahraga. Sebagai ASN, tentunya saya harus memegang teguh kode etik dan pedoman perilaku sebagai penyuluh olahraga, yaitu dengan sikap saya yang harus jujur, penuh tanggung jawab atas pekerjaan saya, berintegritas tinggi, disiplin dalam segala hal, sikap hormat dan sopan kepada sesama pegawai, atasan maupun masyarakat, patuh pada perintah atasan yang diberikan, menjaga kerahasiaan dari instansi saya, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN. Poin ketiga ialah penilaian kinerja di tiap bulannya melalui sistem Ketawai. Melalui sistem Ketawai ini, saya sebagai penyuluh olahraga dituntut untuk membuat laporan pekerjaan di tiap bulannya. Dari rancangan pekerjaan yang saya buat di tahun, tiap bulannya saya membreakdown kegiatan atau aktivitas yang saya kerjakan. Kemudian akan dinilai oleh atasan saya. Poin keempat, berkolaborasi dengan organisasi keolahragaan yang ada di Bangka Tengah. Sebagai ASN di Dinbud Parpora, khususnya saya sebagai penyuluh olahraga, senantiasa melakukan penyuluhan ke organisasi keolahragaan ataupun cabang-cabang olahraga yang ada di Bangka Tengah untuk mengembangkan ilmu keolahragaan tersendiri di Bangka Tengah
yang akan memajukan dan meningkatkan prestasi di Bangka Tengah itu sendiri. Baik, dari learning journal yang tadi kita bahas, terdapat beberapa poin kesimpulan, yaitu dari manajemen ASN tersebut terdapat beberapa poin, yaitu ASN memiliki kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. Poin kedua, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan poin tiga yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Jadi, saya sebagai ASN di Dinbud Parpora sebagai penyuluh olahraga untuk implementasi dalam menjalankan kewajiban saya sebagai ASN, yaitu dengan berusaha memberikan penyuluhan-penyuluhan terbaik dan berkolaborasi terhadap cabang-cabang olahraga maupun organisasi-organisasi olahraga dalam mengembangkan dan meningkatkan perkembangan olahraga di Bangka Tengah. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.